Good morning, City Blessing. Anda tahu nggak tadi lagu yang dimainkan di sini itu dari mana? Dari anak-anak muda kita, saudara. Oh, praise the Lord, dari The Current. Jadi kalau saudara belum ada lagunya, belum ada albumnya, saudara bisa beli di iTunes, Anda bisa beli di Spotify, Anda bisa download untuk mendukung, encourage anak-anak muda kita supaya bisa terus buat lagu-lagu yang baru. Karena saya masih ingat salah satu firman Tuhan yang dinubuatkan oleh waktu itu Chuck Pierce, ya, dia katakan bahwa dari rumah ini akan ada suara yang baru, akan ada new sound, akan ada lagu-lagu yang baru. Dan saya percaya lagu-lagu yang baru bukan hanya akan muncul dari anak-anak muda, tapi juga dari kebaktian bahasa Indonesia. Diam aja nih saudara. Dari kebaktian bahasa Indonesia akan ada lagu-lagu yang baru. Haleluya. Praise the Lord. Saya percaya hari ini Tuhan akan bicara kepada masing-masing kita. Saya percaya Tuhan akan menjamah semua saudara. Karena satu perkataan dari Tuhan bisa merubah hidup Anda. Nggak perlu panjang-panjang saudara. Satu perkataan dari Tuhan bisa merubah hidup Anda. Puji Tuhan. Ada satu cerita saudara, ada dua orang perjalanan dari Chicago ke Los Angeles. Yang satu itu lawyer dan yang satu orang tua. Nah orang tua ini udah capek sebetulnya. Di dalam perjalanan tuh dia sudah mau istirahat. Tapi di sebelahnya ini ada duduk seorang lawyer. Lawyernya ini mau ajak omong terus. Nah orang tua ini gak mau respon. Lalu lawyernya bilang begini. Ayo kita main game, dia bilang. Saya tanya pertanyaan ke kamu. Kalau kamu gak bisa jawab, kamu bayar saya $5. Lalu kamu kasih pertanyaan ke saya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya kasih kamu $500. Waduh, ini orang tua ini lagi nggak semangat, dia capek mau tidur saudara. Tapi lawyer ini terus nanya begitu saudara. Terus akhirnya ya orang tua itu bilang oke lah, dia pikir ya $5, oke. Lalu lawyernya kasih pertanyaan, jarak bulan dari bumi itu berapa? Ya nggak tahu saudara. Lalu orang tua ini bayar ke lawyernya $5. Lalu ganti si orang tua ini kasih pertanyaan ke si lawyer. Orang tua ini nanya begini, binatang apa yang waktu naik ke gunung kakinya 3, waktu turun gunung kakinya 4. Wah si lawyer pikir, lalu dia search di internet. Sekarang di udara juga bisa ada wifi saudara. Dia Google, dia cari binatang apa yang waktu naik gunung kakinya 3, waktu turun kakinya 4, dia search. Waduh, penasaran dia saudara, karena kalau dia nggak bisa jawab, $500 saudara. Dia coba email temennya, dan nggak ada yang jawab saudara. Akhirnya ya dia nggak bisa jawab, nggak ada jawabannya. Jadi dia kasih orang tua itu berapa? Tapi kesel dalam hatinya, kesel dia. Dia kesel, dia duduk, dia sandaran, diam aja. Kira-kira 5 menit, 10 menit, diam aja. Terus dia penasaran. Dia tanya sama itu orang tua, binatang apa yang naik gunung kakinya 3, turun kakinya 4? Orang tua itu nggak jawab, dia ngerogol di kantongnya, dia kasih $5. Oke,
Siapa yang minggu lalu datang di kebaktian di sini? Siapa yang masih ingat apa yang saya sampaikan minggu yang lalu? Siapa yang masih stuck? Masih ingat yang saya sampaikan, ada orang yang lumpuh, di mana nggak mau nurut, anggota badannya nggak mau nurut, kakinya nggak mau nurut, pokoknya yang lumpuh juga nggak mau nurut, apa yang dikasih komando dari kepala, badannya nggak mau nurut. Akibatnya apa? Orang itu lumpuh. Tapi yang saya sampaikan bukan hanya lumpuh secara jasmani, tapi ada orang yang stuck. Coba katakan stuck. Jadi saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini bisa membuat Anda nggak stuck lagi, nggak nyangkut lagi, nggak lumpuh lagi, tapi Anda bisa maju terus. Amin, saudara. Dan Anda bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan aku nggak mau stuck lagi, aku nggak mau nyangkut lagi, aku nggak mau begini-begini terus. Aku mau mengalami satu keadaan yang baru, aku mau maju. Dan saya tahu ada saudara-saudara yang selama 1 tahun ini mengalami hal-hal yang luar biasa, tapi ada saudara juga yang selama 1 tahun ini Anda stuck. Tapi yang satu lagi ini saudara, yang menurut saya perlu kita perhatikan, ada saudara yang stuck, tapi Anda nggak tahu Anda stuck. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya hari ini firman-Mu berbicara. Roh Kudus, aku nggak bisa sampaikan ini dengan kekuatan manusia, dengan perkataan kefasihan berbicara, bukan itu Tuhan, tapi aku bergantung kepada Roh Kudus-Mu, supaya hari ini semua yang mendengarkan firman menjadi maju, menjadi berkembang, menjadi berkat, mengalami multiplikasi di dalam hidupnya. Dan mereka enggak akan stuck lagi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya mengatakan. Ulangan pasal yang kedua ayat yang pertama. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang mungkin saya lebih bukan hanya sekedar khotbah, tapi saya mau mengajar kepada Anda. Jadi Anda bisa catat firman yang akan saya sampaikan ini, dan saya mau bicara kepada carousel leaders, sectional leaders, Anda bisa catat, dan saya mau anjurkan juga supaya Anda bisa bahas ini di carousel, karena apa yang Tuhan sedang kerjakan di gereja kita di sini, yang bisa membuat Anda semua, kita sebagai jemaat, kita sebagai keluarga Tuhan, itu bisa maju adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa membuat kita maju. Ulangan pasal 2 ayat yang pertama, kemudian kita balik dan berangkat ke mana? Padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan apa? Coba ulangi kata-kata yang baru saya sebutkan tadi. Lama kita 3, 2, 1, mulai dari yang pertama. Lagi katakan. Oh, jadi ternyata bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, ternyata sudah lama. Jadi kalau dikatakan stuck, itu bisa aja Anda sudah stuck, sudah nyangkut lama. Di sini dikatakan lama kita berjalan keliling di pegunungan Seir. Ayat yang kedua ini ayat yang membebaskan, ayat yang luar biasa sekali, dan saya berdoa supaya Anda bisa tangkap ini dan Anda miliki, biar Roh Tuhan bicara kepada semua saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Coba sebutkan nama Anda. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Poltan. Lalu berkatalah firman Tuhan kepada. Oke, demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling di pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Saudara, ada orang yang stuck tapi nggak tahu bahwa dia itu stuck. Coba saya mau berikan beberapa pemikiran. Anda bayangkan bahwa ternyata Anda di dalam rumah tangga ribut akan satu hal yang sama terus. Berarti Anda stuck. Anda
berada di dalam hutang terus hidup dalam utang. Anda pikir itu normal. Ternyata Anda stuck. Anda bisa bebas hutang. That's good news, right? Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin Anda sudah hilang arah, nggak ada semangat, bukan 1 minggu, 1 bulan, tapi udah lama. Dan Anda nggak tahu bahwa Anda ada jalan keluarnya, Anda itu stuck. Anda berada di isu yang sama terus-menerus, berada di circumstance selama 5 tahun, nggak ada perubahan, berarti Anda stuck. Anda stuck dan Anda nggak tahu. Nah ini saudara, yang pertama saya mau beritahu kepada Anda supaya kita semua jangan berpikir kita itu oke. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu izinkan Roh Kudus bicara kepada kita, supaya waktu Roh bicara kepada kita, kita izinkan dia meneliti, menyelidiki, jadi bukan hanya sekedar Bible study, tapi izinkan the Bible study us. Ada bedanya saudara. Nah, saya punya seorang teman, dia adalah seorang preacher dari Ohio. Dia katakan pengalaman masa kecilnya. Dia 3 bersaudara, laki-laki. Dan waktu masa kecil, many years ago, itu televisi nggak ada remote control. Dan ini anak 3 ini, zaman dulu kalau mau ganti channel itu pakai apa? Mesti dirubah channelnya. Siapa yang mengalami masa-masa TV mesti, oke. Yang lain masih muda-muda nggak tahu itu saudara. Dari 3 anak ini, yang satu mau nonton channel ini, klik gitu ya. Baru dia mau duduk, brothernya maju, klik, dirubah. Yang satu lagi mau nonton yang lain lagi, dirubah lagi, klik. Bolak-balik hari demi hari begitu. Klik, 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 jebol saudara. Nah waktu jebol akhirnya nggak ada yang bisa nonton TV, semuanya nggak bisa nonton TV, tapi salah satu dari anak laki itu ngambil tang dari garasi, jadi dicapit itu knopnya, dicapit pakai tang. Jadi kalau mau rubah channel pakai tang. Dik, dik, lebih susah tapi bisa. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jadi biasa, jadi normal. Dia cerita sampai 1 hari ada tamu datang ke rumah. Tamu dari orang tua mereka datang ke rumah. Waktu masuk, waktu duduk di family room melihat, loh dia bilang, kok ada tang di TV? Katanya begitu. Itu nggak normal. Baru dia sadar bahwa memang sebetulnya hal yang Anda lakukan berulang kali selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kalau Anda lakukan terus itu menjadi normal. Hari ini Anda izinkan Roh Kudus bicara kepada Anda, karena apa yang Anda alami selama bertahun-tahun menjadi satu kebiasaan, menjadi satu karakter, menjadi satu budaya, itu tanpa sadar Anda pikir ya memang sudah mestinya begini. Karena engkong dulu begitu. Karena papa dulu begitu. Cousin, keponakan, yang lain, teman di sekitar begitu. Anda pikirnya begitu. Padahal waktu Anda melihat firman Tuhan, ternyata Tuhan bicara kepada semua Anda, sudah lama kamu berjalan keliling. Sudah lama kamu itu stuck. Sudah lama kamu ini muter di situ, tapi nggak tahu. Apalagi orang Israel pada saat itu keluar dari Mesir, sudah puter bukan 1-2 tahun saudara, sudah puluhan tahun di situ. Sudah ada anak, sudah ada cucu, jadi mereka berpikir itu normal. Berjalan keliling di padang gurun, di belantara pikirnya normal. Sampai Tuhan bicara, stop.
Hari ini saya berdoa supaya Anda izinkan Tuhan bicara kepada Anda. Ada amin, saudara? Nah, Anda perlu membuat keputusan apakah Anda senang dengan hidup Anda sekarang ini. Apakah Anda puas kalau Anda keliling-keliling terus? Apakah Anda udah biasa aja hidup Anda ya, kerja, pulang, seminggu sekali ke gereja. Kerja, pulang, seminggu sekali ke Kersel. Yang masih sekolah, pulang ke gereja, tapi hidupnya nggak berubah begitu terus, muter terus. Atau apakah Anda saat ini mau mengizinkan Tuhan bicara kepada Anda, supaya Anda mengalami hidup seperti yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara. Aminnya di daerah sini aja, sebelah sini kayaknya nggak ada orang. Ada orang nggak di sebelah sini? Jadi pertama Anda perlu selidiki, izinkan apakah ada yang Anda ini setelah mendengarkan firman, ternyata Anda mulai tahu bahwa ternyata nggak normal. Yang Anda pikir normal sebetulnya nggak normal. Saya masih ingat many years ago, saya waktu barusan ketemu teman lama waktu di Indonesia. Kita ngomong-ngomong waktu kita sekolah di sini masa single, kita sewa apartemen di Azusa, 2 bedroom apartment dengan roommate, jadi 2 orang 1 kamar, 2 orang ya saudara. Nah itu kalau weekend banyak teman-teman kita yang nginep di sana sehingga namanya apartemen itu berantakan. Dan bukan hanya berantakan, bau saudara. Dan bukan hanya bau saudara, jadi barangnya tuh di mana-mana ada banyak barang kececeran saudara. Terus begitu saudara, mulanya sih nggak biasa saudara. Tapi karena kalau sebentar baru diberesin nanti berantakan lagi, diberesin berantakan lagi. Kalau habis makan nggak ada yang cuci, karena di Indonesia ada pembantu, di sini nggak ada pembantu saudara. Habis makan ya tinggalan sampai ada jamuran saudara. Waduh, Anda bisa ngomong begitu, tapi kalau udah kebiasaan nggak terasa, saudara. Satu hari, saudara, ada salah satu om orang tua dari salah satu teman kita datang ke apartemen kita. Waktu dia buka pintu ya, kita undang dia masuk. Waktu dia masuk di apartemen kita, responnya begini, saudara. Terus salah satu dari kita tanya, kenapa om? Dia sungkan kali ya. Panas katanya, panas. Saudara kalau panas nggak tutup hidung. Tahu saudara waktu itu kita sadar bahwa apartemen kita itu kotor, bau, berantakan. Perlu orang lain yang menyingkapkan. Perlu orang lain yang menyingkapkan bahwa untuk merubah channel di TV itu nggak normal kalau pakai tang. Saat ini perlu Tuhan untuk menyingkapkan kepada kita apa yang nggak normal. Ada cerita saudara di dalam Alkitab bahwa mungkin ini menjadi pertanyaan saudara juga. Anda sudah ke gereja, sudah bertahun-tahun, Anda sudah terima Tuhan, yes. Anda sudah dibaptis, iya. Dosanya sudah diampuni. Saya tahu pastor. Setiap minggu ke gereja nggak pernah absen pastor. Tapi di dalam hati Anda itu tahu bahwa ada di dalam hidup Anda yang nggak bebas. Nyangkut. Mungkin secara emosi, mungkin secara perkataan atau keuangan, Anda tahu Anda nggak bebas. Padahal secara pikiran, secara intelek, secara understanding, Anda tahu sebetulnya Anda bebas, tapi Anda nggak bebas. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa waktu kita menerima Tuhan Yesus, membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh kita itu dirubah, seketika itu juga dirubah. Tapi badan kita tetap sama.
Kalau ada jerawat, ya masih ada jerawat. Kalau rambutnya tipis, ya nggak langsung bisa jadi tebal rambutnya. Tubuhnya tetap sama, pikirannya perlu diperbaharui. Pikiran perlu diperbaharui setiap hari. Tapi roh seketika itu juga berbarui, saudara. Nah, itu sebabnya cerita di Perjanjian Lama, waktu orang Ibrani berada di Mesir, mereka itu menjadi budak. Mereka menjadi budak selama 400 tahun. Jadi kalau dikatakan normal itu mereka nggak tahu apa artinya bebas. Karena selama 400 tahun lebih, saudara, 430 tahun sebetulnya, berarti sudah bergenerasi, generasi dari bukan hanya engkong lagi, dari kongco, dari berapa keturunan tuh udah hidupnya begitu. Jadi mereka nggak tahu artinya bebas tuh nggak tahu. Sampai satu hari Tuhan pakai Musa untuk bebaskan orang Ibrani keluar dari Mesir. Nah, Tuhan bicara begini kepada Musa, setiap orang, setiap rumah harus ada darah anak domba yang dibubuhkan di pintu mereka, pintu masuk mereka. Kalau setiap rumah yang tidak ada darah anak domba, maka akan ada kematian. Setiap anak sulung, baik manusia maupun binatang, akan mati. Musa sampaikan kepada orang Ibrani dan mereka taat. Sehingga satu malam waktu malaikat maut menjalani setiap rumah di seluruh Mesir. Pada saat itu terjadi teriakan yang sangat tragis. Karena orang Mesir nggak melakukan. Sehingga setiap anak sulung orang Mesir mati semua. Kecuali di dalam rumah orang Ibrani nggak ada kematian. Jadi mereka itu selamat apa enggak, saudara? Selamat apa enggak? Mereka selamat, mereka enggak mati. Mereka hidup apa enggak? Ini saya tanya sama saudara, mereka hidup apa enggak? Oke, mereka hidup ya. Mereka hidup, mereka selamat. Anak sulung mati apa enggak? Enggak. Tapi saudara, kalau mereka itu masih tetap di Mesir, mereka akan tetap berada di bawah kontrolnya Firaun. Saudara sudah diselamatkan, saudara sudah terima Tuhan. Saudara, kalau belum Anda buka hati terima Tuhan, tapi setelah Anda diselamatkan, apa yang membuat Anda stuck? Karena saya pelajari bahwa yang membuat Anda stuck itu bukan karena dosamu belum diampuni, tapi karena orang yang berdosa terhadap Anda, orang yang menyakiti Anda, orang yang mengecewakan Anda, orang yang melukai Anda pegang terus di dalam hati saudara, sehingga Anda sudah selamat tapi nggak bebas. Sehingga Anda berpikir, kenapa ya, mestinya saya bisa ada sukacita, tapi kok nggak bisa ya. Mestinya saya ada damai, tapi kok enggak ya. Mestinya ini saya di rumah bisa ada ketenangan, nggak ribut. Ini kok ribut, udah 5 tahun ribut terus. Nggak bisa ngampuni, terus kenapa itu? Karena apa? Karena Anda stuck. Hari ini izinkan Tuhan bicara supaya Anda tahu bahwa apapun yang Anda lakukan, yang selama 5 tahun, 10 tahun berturut-turut begini terus, ternyata Tuhan mau singkapkan, Anda perlu bebas. Sekarang nggak perlu stuck lagi. Banyak orang yang luka karena disakiti orang. Dari situ timbul kemarahan. Dari situ timbul perasaan helpless. Nggak bisa apa-apa, bingung akan masa depan. Atau ada domestic violence. Ini saya baru dengar, ada shooting di Orlando, Florida. 50 orang, tadinya 20 orang. Nambah lagi belakangan berita terakhir, 50 orang yang ditembak. Jadi ada domestic violence, ada abuse,
ada dysfunction, ada takut, ada sikap yang negatif. Sikapnya selalu negatif, ngomongnya selalu negatif, saudara. Dan Anda mulai berpikir, kalau saya sudah diselamatkan, kenapa saya masih ada takut, khawatir? Kenapa saya masih bisa marah yang nggak terkontrol dan kepahitan? Ada 3 macam kelompok orang. Yang pertama, orang yang menindas. Orang yang menindas orang lain, wah, semau-maunya, semena-mena. Kelompok yang kedua, korban. Mereka adalah korban dari orang-orang yang menindas mereka. Biasanya kita berpikir hanya 2 kelompok itu, saudara. Yang menindas dan korban. Tapi yang ketiga, itu sebetulnya tanpa sadar. Orang yang menjadi korban karena tidak disembuhkan dan tidak dibebaskan, orang itu hidupnya mencari mangsa buat orang lain untuk apa yang mereka alami, mereka bisa lampiaskan kepada orang lain. Entah itu kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada teman di kantor, di kerja, siapapun. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada sesuatu hal yang membuat dia itu marah, frustrasi, dan nggak bebas. Jenis orang yang demikian ini adalah orang yang suka ngomong begini. Mungkin Anda pernah tahu orang yang mengalami hidupnya seperti ini, atau waktu Anda dengar, Anda berkata, oh kok saya seperti itu ya. Izinkan Roh Kudus bicara kepada Anda. Orang-orang yang menjadi korban dan melampiaskan kemarahannya kepada orang lain karena dia sendiri jadi korban, itu biasanya ngomongnya begini, aduh datang ke care cell leader atau ngomong ke pastor, ngomongnya begini terus, aduh I'm sorry, saya nggak mau loh, saya padahal nggak mau loh, saya nggak mau, tapi kenapa begini lagi ya? Saya ini nggak mau frustrasi kok, tapi saya begini lagi ya. Saya nggak mau marah, tapi kok masih ada terus. Saya nggak mau kepahitan, tapi kok masih ada di situ terus ya. Saya nggak tahu kenapa, saudara. Saya tahu kenapa. Karena kalau Anda seperti itu, sebetulnya Anda stuck. Kalau Anda mau mengizinkan pikiran Anda diperbarui, maka Anda akan bebas. Pikiran yang diperbarui akan menghasilkan hidup yang diperbarui. Kalau Anda nggak suka sama hidupmu sekarang, rubah cara berpikirmu. Kalau Anda nggak suka dengan relationship di rumah Anda, pernikahan Anda, dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak. Kalau Anda nggak suka, rubah pikiran Anda, maka hidupmu akan berubah. Dari sini saya akan ajak saudara buka di Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Oleh pembaruan apa? Pembaruan budi itu pembaruan pikiran. Pembaruan pikiran. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa saudara? Dan yang sempurna. Nah saudara, tadi saya katakan ada orang sudah ke gereja, tahu sudah diselamatkan, tapi masih berurusan
dengan pikiran-pikiran, dengan keadaan yang enggak semestinya terjadi. Tapi ini yang saya jumpai. Waktu datang ke gereja, itu sepertinya enggak terjadi apa-apa. Waktu ke gereja, sepertinya semuanya oke. Karena apa? Karena Anda waktu ke gereja, Anda jadi baik tiba-tiba. Kok kayaknya ada yang nggak ngerti nih. Jadi baik. Saya tahu. Tiba-tiba waktu Anda datang ke gereja, bisa jadi ramah. Tiba-tiba Anda bisa senyum, padahal waktu pulang, tapi waktu ke gereja, apa kabar? Beautiful day. Yes, how are you? Begitu sampai di rumah, rasanya waktu Anda ketemu sama orang baik, Anda berpura-pura jadi baik. Anda kumpul dengan teman yang cinta Tuhan, Anda bisa, yes, aduh bisa keluar, ayat-ayat bisa keluar tuh yang dihafalkan. Tapi begitu pulang, hati Anda merana. Sehingga waktu pulang Anda berkata, ya khotbahnya sih bisa ya, tapi waktu saya pulang saya nggak ngalamin tuh. Berarti Anda stuck. Nah, Tuhan mau bebaskan. Anda nggak perlu seperti itu. Anda nggak perlu pura-pura. Anda nggak perlu berpura-pura seperti semuanya itu oke, nggak perlu. Tapi Anda perlu izinkan Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Anda. Nah, ternyata Tuhan itu menghargai. Coba katakan, Tuhan menghargai. Menghargai apa? Tuhan menghargai keinginan saudara. Saya hanya bisa beritahu kepada saudara supaya saya sampaikan, mungkinkah Anda stuck? Izinkan Tuhan bicara karena Anda ada yang nggak tahu kalau Anda stuck. Tapi setelah Anda tahu Anda stuck, Anda mau nggak dibebaskan? Tuhan menghargai. Tuhan menghargai keputusan Anda. Itu sebabnya waktu ada orang yang mengalami infirmities di Yohanes pasal yang kelima. Dia itu dia sakit. Di situ ada banyak orang kumpul, ada orang buta, ada orang lumpuh, ada macam-macam orang yang berpenyakit. Dan di situ ada seorang laki yang sudah sakit 38 tahun. Lama nggak 38 tahun? Sakit 38 tahun itu lamanya bukan main. Waktu Yesus datang kepada orang ini dan dia ditanya, maukah engkau disembuhkan? Menurut saya loh kok ditanya begitu ya. Kira-kira pertanyaan Tuhan Yesus kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya, kalau saya lihat ada seorang hamba Tuhan yang datang dan kalau dia doakan orang sakit, orang itu langsung sembuh, langsung aja didoain. Langsung aja disembuhkan. Halo? Are you breathing? Tapi kenapa kok Yesus dia nanya dulu? Ternyata ada orang yang tidak mau dibebaskan. Ternyata ada orang yang tetap mau stuck. Ternyata ada orang yang karena dalam keadaannya kalau dia itu tetap sakit, itu orang bisa kasihan sama dia. Karena kalau dia itu tetap lumpuh, orang bisa kasih dia uang. Atau ada orang yang tetap mau stuck, supaya itu bisa menjadi excuse. Menjadi alasan. Itu sebabnya Yesus bertanya, mau enggak kamu disembuhkan? Saat ini Tuhan bertanya kepada semua Anda, mau enggak Anda ini enggak stuck lagi? Ternyata keputusan Anda
your willpower, your want, keinginan Anda itu sangat penting. Kalau Anda saat ini mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau dibebaskan. Aku sudah selamat tapi aku gak mau, aku capek. I am tired of being sick and tired. Anda bisa marah out of control, Anda bisa meledak, Anda bisa macam-macam. Udah bertahun-tahun begitu, Anda bisa bebas. Asal Anda masing-masing ngomong sama Tuhan, aku mau bebas. Karena Tuhan tanya, mau nggak kamu? Oh saudara, ada orang yang many years ago di dalam satu conference yang besar, kira-kira ada berapa ya, 2.500 orang yang hadir. Itu ada seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi, dia berkata begini, oh ada satu orang pria di sini yang mengalami kecelakaan tahun lalu dan oleh sebab itu tulang belakangnya itu cedera. Tuhan mau sembuhkan Anda. Siapa itu? Siapa orangnya? Tunggu, nggak ada. Lalu hamba Tuhan ini, nabi ini dia bicara lagi. Sebetulnya Tuhan tunjukkan kepada saya itu terjadi bulan Agustus tahun yang lalu. Lebih detail disampaikan. Dan Anda sudah pergi ke dokter. Dokternya namanya disebutkan. Awat. Detail sekali ya. Tuhan mau sembuhkan Anda. Siapa Anda itu? Tunggu. Gak ada yang ngaku saudara. Biasanya saat-saat seperti itu orang bisa mulai tense ya. Kalau Anda ada di situ mungkin Anda berpikir salah dengar nih Nabi. Tapi dia tunggu aja terus saudara. Sampai kemudian berapa menit kemudian ada seorang pria yang dia maju pelan sekali dia bilang, itu saya. Waktu Anda mulai bicara dan menggambarkan apa yang terjadi, dan itu adalah saya. Pada waktu Anda mulai bicara, saya sembuh. Seketika itu juga saya sembuh. Wait, lah kok nggak mau bilang ya? Kok nggak mau bilang? Dia bilang begini, saya mau minta boleh nggak saya disembuhkannya minggu depan? Karena 2 hari lagi saya terima my insurance settlement. Jadi nggak semua orang mau dibebaskan. Firman ini bukan untuk semua orang. Yang saya sampaikan ini adalah the message to cross over. Firman ini untuk semua orang yang mau bebas. Firman ini untuk semua Anda yang mau move forward. Karena kalau enggak orang bisa jadi bikin excuse, dipakai alasan. Ada anak kembar, laki-laki. Papanya seorang alkoholik. Anak itu keduanya dibesarkan melihat bagaimana papanya itu mabuk, marah-marah, banting, pukul, macam-macam. Sampai kedua anak kembar ini beranjak dewasa. Yang satu, dia menjadi seorang alkoholik, peminum, pemabuk. Lalu orang tanya sama dia, kenapa kamu jadi peminum, pemabuk? Dia jawab, karena papa saya peminum dan pemabuk.
saudara kembarnya nggak pernah minum, nggak mau minum. Bahasa Indonesianya saya baru belajar miras, minuman keras. Lalu orang tanya sama dia, kenapa kamu enggak minum? Jawabannya apa? Karena papa saya seorang pemabuk. Jawabannya sama. Yang satu melihat papanya pemabuk, dia jadi pemabuk. Yang satu lihat papanya pemabuk, dalam hatinya membuat keputusan, aku enggak mau seperti papa. Buat keputusan. Jadi saudara, jangan buat excuse. Jangan membuat Anda bersikap seperti seolah-olah supaya Anda mendapat belas kasihan dari orang lain, padahal sebetulnya Tuhan mau bebaskan Anda. Haleluya. Jesus. Ada yang orang terikat dalam hal keuangan, stuck di dalam keuangan. Ada orang yang sekarang punya uang lebih banyak, nggak pernah punya uang sebanyak ini. Tapi orang itu juga mengalami nggak pernah miserable seperti ini. Saya akan berikan satu pertanyaan kepada Anda yang semua Anda perlu tanya kepada diri Anda sendiri. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan saya kepada Anda untuk Anda jawab kepada saya, tapi Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Is that clear? Oke. Pertanyaannya itu ialah, sudah berapa lama Anda tidak mengizinkan masa lalu Anda menjadi perhatian Anda? Sudah berapa lama masa lalu Anda yang disakiti orang, yang ditipu orang, yang dihianati orang, yang situasi macam-macam. Sudah berapa lama Anda enggak memperhatikan hal-hal masa lalu itu lagi? Atau Anda masih memperhatikan? Saya belajar bahwa susah orang itu mau maju ke depan kalau jalannya ngelihatnya mundur. Kalau Anda mau move forward, attention-nya ke depan. Saya belajar nyetir, diajarin sama papi saya. Ini papi saya baru datang lagi. He's 91 years young. Dan saya masih ingat dia ajarin saya. Ada orang-orang yang kalau anak-anak mau belajar nyetir, nyolong-nyolong, ya nyuri-nyuri. Kalau papi saya dia bilang, kamu mau nyetir? Tanyain. Mau diajarin. Papi saya bilang, ya pokoknya kalau kamu nyetir ya, fokus. Perhatiannya fokus. Kamu mau kemana, fokus ke situ. Karena attention yang kamu berikan, mobil itu akan ke sana. Are you with me? Kalau fokus Anda di dalam hidup Anda untuk move forward, nggak stuck, maka badan ini juga akan move forward, nggak stuck. Oh, Jesus. Kapan Anda sudah lagi nggak hidup memikirkan masa lalu Anda? Selama bertahun-tahun saya berpikir bahwa masa lalu saya memegang saya. Selama bertahun-tahun mungkin Anda berpikir bahwa masa lalu Anda itu menghalangi Anda, menghambat Anda, megang Anda, mencengkeram Anda. Saya dulu juga pikirnya begitu. Ini karena begini, karena begini. Tapi ternyata saya belajar bukan masa lalu saya yang pegang saya. Saya yang pegang masa lalu saya.
dan saya lepaskan. Waktu saya lepaskan, bebas. Tuhan rubah. Poltan yang dulu sama yang sekarang beda. Bukan hanya tampil beda. Tampil beda dengan beda lain. Tuhan merubah saudara juga. Anda enggak seharusnya sama. Are you with me? Dalam Tuhan Anda akan maju terus. Tapi Anda pegang masa lalu saudara. Saya enggak pegang pastor. Saya enggak pegang masa lalu saya. Oh, coba ya. Anda pegang masa lalu Anda, kepahitan Anda, kemarahan Anda, frustrasi Anda. Dengan apa? Dengan perkataan Anda. Dengan apa? Dengan pikiran Anda. Anda pegang masa lalu Anda dengan Anda nggak mau get over it. Terus saja. Orang Amerika suka ngomong, get it over. Sudah lewat. Get it over with. Itu sebabnya ada saudara yang kalau Anda mau berbuat baik kepada orang yang menyakiti Anda, di dalam hati tahu, bukan nggak tahu, di dalam hati tahu. Anda mau berbuat baik kepada orang yang menyakiti Anda, tapi waktu Anda mau berbuat baik, Anda tahan. Lalu ada suara dalam hati, toughen it up man. No, nggak perlu. Nggak perlu. Waktu Anda memilih untuk tough it up. Apa itu tough it up? Bersikeras. Itu tanpa sadar Anda membumbui luka yang sudah ada. Nggak sembuh tapi tambah luka. Jadi Anda tanpa sadar Anda mengulangi lagi dan gak sembuh-sembuh. Tapi kalau Anda membuat keputusan untuk enggak lagi memikirkan masa lalu, maka Anda akan bisa maju. Cara ngeceknya bagaimana? Coba Anda monitor, katakan monitor. Ngomong kanan kiri, monitor. Tahu nggak artinya dimonitor? Hah? Artinya dimonitor itu diperhatikan ketat, dijaga ketat. Karena kadang-kadang kita ngomong, kita nggak dengar apa yang kita ngomong. Oh. Ada orang yang nggak dengar apa yang orang ngomong. Istri ngomong, suami nggak dengar. Suami ngomong, istri nggak dengar. Pernah gitu? Ya, cuma ada beberapa yang ngaku dosa. Tapi ada orang yang ngomong, nggak dengar apa yang dia ngomong. Are you with me? Susah dimengerti apa enggak nih? Enggak ya? Oke. Oh, Holy Spirit help me. Itu sebabnya kalau Anda mau tahu Anda ini masih megang masa lalu apa enggak, monitor ucapan Anda. Ngomongnya gimana? Dengar. Kalau ngomongnya ini begitu terus, nah berarti masih nyimpen. Anda yang pegang. Bukan masa lalu yang mencekram Anda, tapi Anda yang pegangin terus. Tapi kalau Anda mau membuat keputusan, ini kok kayaknya tegang nih. Just relax, coba ambil napas yang dalam. Oke. Merubah cara berpikir, memperbarui, renew. Bahasa Inggrisnya itu bagus saudara, renew. Itu ada prefix re itu artinya lagi. Jadi kembali seperti pikiran yang semula sebelum kita jatuh dalam dosa. Itu artinya renew, itu begitu saudara. Oke. Saya ingat waktu saya masih kecil, ini supaya Anda nggak tegang lah ya. Saya ingat, itu saya suka dikerjain sama koko saya. Koko saya itu lebih besar, badannya saya anak paling kecil, saya itu suka
kritikin, saudara. Saya suka dikritikin. Nah kalau dikritikin, ya ketawa kan ya. Wah, saya makin ketawa, dia ketawa lagi, dikritikin. Wah, itu kakak saya nakal, saudara. Kadang-kadang dia kritikin saya itu, dia tangkap capung. Lalu dia sandera saya, saudara. Kaki, tangan kaki saya dua, ditaruhin kaki dia satu aja, saya udah nggak bisa berkutik. Tangan saya gituin, lalu saudara. Lalu dia buka baju saya, itu capung ditaruh di udel saya, saudara. Capung masih hidup loh, saudara. Itu tangannya, pup gitu ya. Terus sayapnya, wah, saya mau marah nggak bisa ketawa kan ya, wah, tapi marah, wah, tapi kesel, wah, ketawa, tapi lama-lama kan capek, wow, udah berapa lama akhirnya, wah bebas, waduh, nggak seneng saya digituin, tapi saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa merubah dia karena dia orangnya iseng. Tapi saya merubah pikiran saya. Karena berkali-kali dikerjain, saya buat keputusan, gua nggak mau geli lagi. Ini benar, saudara. Satu hari dia mau kerjain saya, dia kritikin saya diam aja. Apa yang tadinya menggelikan, apa yang tadinya lucu, apa yang tadinya membuat saya tertawa, saya nggak tertawa. Saya buat keputusan supaya saya nggak ngerasa geli lagi. Berhenti dia, saudara. Jadi dia melakukan apa yang biasanya dia lakukan ke saya, tapi saya nggak respon seperti yang saya respon sebelumnya. Are you with me? Oke. Waktu Anda dirubah oleh Tuhan, Anda membuat pikirannya ini, Anda izinkan pikiranmu dirubah, maka akan ada hal-hal yang buat Anda jengkel lagi. Tapi Anda sudah buat keputusan, Anda nggak akan simpen, Anda nggak akan pahit, Anda nggak akan marah. Karena sebagai orang Kristen, Anda pasti akan mengalami tantangan. Pasti akan ada orang yang menyakiti Anda, bukan hanya masa lalu. Mungkin hari ini, mungkin minggu depan, bulan depan ada deh. Tapi mereka nggak bisa menentukan respon Anda. Karena apa? Di dalam pikiran Anda sudah membuat keputusan. Saya diperbarui pikirannya. Are you with me? Oke. Kita di rumah ada 2 wireless network. Yang satu itu lemah, saudara. Yang satu lebih kuat. Tapi tiap kali saya nyalain komputer, itu almost every time ya. Yang muncul itu justru wireless network yang lemah. Sehingga terus sebentar aja mati, beberapa detik aja putus dia. Tapi tiap kali begitu terus. Jadi saya tanya sama Dion, baru ini kemarin saya tanya sama Dion ini gimana sih, bisa nggak? Kita ini ada 2 wireless network. Saya nggak mau tuh yang muncul yang lemah itu, terus saya nggak mau. Oh bisa pastor, lalu dia kirim YouTube linknya gimana caranya. Apa yang terjadi begini, saudara. Waktu saya nyalain komputer, itu by default, secara otomatis nyambung ke situ yang lemah. Jadi supaya nggak begitu lagi, by defaultnya itu perlu diganti. Sehingga waktu diganti, maka waktu saya nyalain komputer nggak akan
nyambung ke situ, langsung nyambung ke wireless network yang lebih kuat. Di dalam hidup ini pasti akan ada masa-masa di mana Anda mengalami tantangan. Coba Anda rubah by default. Jangan hanya terima yang lemah-lemah, yang pahit-pahit, yang membuat Anda marah, kesel. Tapi by default Anda isi firman Tuhan dan izinkan firman memperbarui kita. Setiap hari terus. Saya masih terus, saudara. Saya belum sampai. Saya masih izinkan firman Tuhan untuk merubah saya terus. Rubah terus. Sehingga kalau ada orang yang menyakiti, mengecewakan, membuat marah atau segala macam, by default, secara otomatis, saya ingat firman, ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu, sebagaimana aku mengampuni yang bersalah. Kalau ada kelemahan yang membuat saya rasanya nggak bisa, firman Tuhan bicara lagi. Yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Iman bangkit. By default, itu secara otomatis jadi Anda nggak sama lagi seperti dulu. You get it? Jadi ini loh, firman Tuhan ternyata itu powerfulnya luar biasa. Satu perkataan dari firman Tuhan bisa merubah hidup Anda. Anda cara berdoanya nggak akan sama lagi karena Anda tahu firman bisa merubah. Dan Anda izinkan, kalau saya tanya kepada orang ya, kalau saya tanya kepada Anda di sini, siapa di sini yang mau maju? Pastilah semua mau maju. Nggak ada yang bangun tidur tiap pagi itu ngomong dengan semangat, I am going to be a failure today. Hari ini aku akan marah-marah. Hari ini aku akan pahit. Gak ada rasanya. Orang bangun pagi rasanya, Tuhan bisa gak aku ini lebih baik hari ini? Bisa. Jadi kalau saya tanya Anda nih, siapa yang mau move forward? Pasti semua mau move forward. Tapi apa yang membuat Anda itu terus seperti ada yang megangin? Kalau pikirannya berubah, maka hidupmu akan berubah. Datang ke gereja nggak cukup, saudara. Jangan pikir karena Anda ke gereja itu, iblis takut sama Anda. Enggak. Jangan pikir Anda ikut di dalam pelayanan, lalu iblis takut sama Anda. Enggak. Jangan pikir saya khotbah, iblis takut sama saya. Jangan pikir Anda care cell leader, lalu aktif dalam ministry, lalu iblis takut sama Anda. Iblis takut pada saat Anda mengizinkan pikiranmu diperbarui. Menjadi pikiran Kristus. Anda ke gereja tiap minggu kalau hidupnya nggak berubah? Tahukah saudara, do you understand that Judas was in every worship service with Jesus? Ngerti nggak Anda bahwa Yudas itu ikut Yesus di setiap kebaktian, mujizat, dia ada di situ. Going to church doesn't make you the follower of Jesus. Anda ke McDonald nggak jadi hamburger. Anda masuk garasi nggak jadi mobil. Apa yang membuat Anda berpikir datang ke gereja aja, oh saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Iblis nggak takut, saudara. Tapi waktu pikiranmu diperbaharui. Pikiran ini powerful, saudara. Di dunia sekuler itu diajarkan mengenai positive thinking. Yang saya ajarkan kepada Anda bukan positive thinking. Pikiran yang diperbarui, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus.
powerfulnya luar biasa. Sehingga Anda akan mengalami hal-hal yang sangat amat luar biasa. Kalau saya tanya Anda mau berubah, mau. Anda mau maju, mau. Tapi saudara, outer confession doesn't always agree with inner conviction. Di luar bisa bilang, ya mau, saya mau. Di luarnya mau tapi conviction-nya nggak ada. Itu sebabnya saudara, untuk menyingkat waktu, saya mau ajak Anda baca di dalam Ibrani 12. Ibrani 12, di sini ada konteks mengenai Esau. Ibrani 12, ayat yang ke-16. Ibrani 12, ayat yang ke-16. Di sini dituliskan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti siapa? Coba katakan Esau. Lagi katakan Esau. Ya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk apa? Memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Coba bisa tolong ditunjukkan bahasa Inggrisnya New King James Translation. Di sini jelas saudara bahwa memperbarui pikiran itu artinya itu bertobat. Memperbarui pikiran itu Anda nggak sama lagi seperti yang Anda pikirkan sebelumnya. Memperbarui pikiran, repentance, itu metanoia. Jadi kalau Anda itu tadinya jalan ke sini, waktu Anda bertobat, Anda nggak jalan ke sini lagi. Anda balik, buat keputusan Anda balik. 180 derajat, Anda balik. Nah di sini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, ayat yang sama, saya bacakan. For you know that afterwards, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place for repentance. Saya baca lagi ya. For you know that afterwards when he, siapa di situ he? Esau. When he wanted to inherit the blessing, he was rejected for he found no place for repentance. Pikirannya nggak diperbarui, dia nggak mau memperbarui pikirannya. Kalau Anda pernah dengar istilah Abraham, Ishak, lalu? Abraham, Ishak, loh padahal Yakub bukan anak yang paling tua. Mestinya apa saudara? Mestinya Abraham, Ishak, Esau. Loh kenapa? Bukan karena Tuhan gak punya rencana yang besar buat Esau. Tapi karena Esau tidak mau memperbarui pikirannya. Dia stuck. Instead of berhasil dipakai Tuhan, diurapi, dia itu puas dengan mediocrity, suam-suam. Oh God. Di sini dikatakan ayat yang tadi baru kita baca, Esau itu menangis. Repentance, coba katakan repentance. Bertobat itu enggak selalu hanya emotional. Karena bertobat itu enggak selalu Anda nangis. Ada orang yang nangis sampai kelihatannya kehabisan napas tapi enggak berubah. Nangis umbelnya sampai kemana-mana tapi nggak berubah. Saya tahu ada orang yang begitu, saudara. Jadi yang saya pelajari ternyata ada orang-orang yang cry and lie at the same time. It rhymes, cry, lie. At the same time. Yang Tuhan kehendaki ialah memperbarui, merubah budimu,
pikiranmu. Waktu Anda merubah pikiranmu, hidupmu berubah. Anda bisa merubah rambut Anda bisa merubah address Anda bisa ganti nomor telepon, Anda bisa ganti warna nail polish Anda bisa rubah style Anda. Tapi kalau Anda nggak merubah pikiran Anda, hidupmu nggak berubah. Saya berdoa supaya hari ini Anda betul-betul tahu bahwa ternyata bukan hanya Tuhan mau menyelamatkan Anda. Are you with me? I'm almost done here. Tapi Tuhan mau sembuhkan Anda, bebaskan Anda, dan bawa Anda maju terus. Biasanya begini saudara, pada saat Anda sudah mau buat keputusan, jadi kuncinya itu keputusan, bukan feeling, bukan emosi. Justru ada orang-orang yang berubah, nggak nangis. Tapi dalam hatinya aku membuat keputusan, firman Tuhan buat saya mau berubah, saya nggak sama lagi, saya nggak akan judi lagi, saya nggak akan marah-marah lagi, saya nggak akan bohong lagi, saya izinkan pikiran diperbaharui dengan firman Tuhan. Amin saudara. Nah, waktu orang membuat keputusan itu bahkan ada yang nggak nangis saudara, tapi dalam hatinya yes. Nah, waktu Anda membuat keputusan, saya nggak bilang bahwa Anda nggak akan mess up lagi. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Saya nggak katakan bahwa di dalam hidup Anda for the rest of your life, Anda nggak akan bisa marah lagi. Saya nggak bilang di dalam hidup Anda nanti Anda nggak akan pernah frustrasi lagi. No. Setelah Anda buat keputusan, sometimes in the future, nggak sesering dulu, tapi bisa aja Anda tuh bisa muncul lagi tuh, marah. Tapi bedanya, Anda ada remnya. Bedanya, kalau dulu Anda bohong dan Anda senang, sekarang setelah Anda membuat keputusan, kalau Anda bohong lagi, you cannot enjoy it anymore. Anda nggak sama lagi. Karena apa? By default, di dalam diri saudara, saya sudah diperbarui. Nah ini saudara, luar biasanya firman Tuhan. On the way dari LA ke Taiwan 2 minggu lalu, saya nonton film Jesse Owens. Jesse Owens adalah pelari African American Amerika yang memegang rekor dunia tercepat selama 25 tahun. Nggak ada orang yang break the record for 25 years. Coachnya bilang begini, Jesse, you can only win the race not because you have fast legs, but because you run with your brain. Anda bisa tanya sama atlet-atlet yang berhasil. Ternyata physical condition nggak menjamin Anda bisa berhasil. Ternyata endurance in the way you think membuat Anda bisa berhasil. Gimana cara berpikir Anda? Sudah berapa lama Anda ke gereja? Saya mau sampaikan kepada Anda, Tuhan berfirman kepada semua Anda saat ini. Sudah lama kamu mengitari gunung ini. Sekarang bertolak ke utara. Sudah lama kamu begini. Sekarang buat keputusan, maju lagi. Sekarang buat keputusan, ikut Tuhan Yesus. Izinkan firman bicara kepada Anda. Sehingga kalau sampai waktu di dalam hidup Anda, in the future Anda tersandung, lalu Anda sepertinya gagal, itu biasanya gini saudara. Iblis akan bisikin kepada Anda, lu gak berubah lu. Anda akan tahu Anda berubah. Karena pada saat Anda coba melakukannya lagi,
Anda nggak ada kenikmatan di dalamnya. Satelit itu kalau diluncurkan, selama belum melewati orbit atmosfer, itu kalau ada kegagalan masih bisa jatuh ke bumi. Tapi kalau sudah lewat orbit, sudah lewat atmosfer, gaya tarik bumi nggak bisa narik lagi. Hidup Anda kalau Anda mengizinkan membuat keputusan, pikirannya diperbarui, maka gravitasi kedagingan dunia ini nggak bisa narik Anda lagi. Mari kita bangkit berdiri. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh God. Oh Jesus, Jesus. Jesus. Enggak perlu ada musik, enggak apa-apa. Just I want everyone. Semua saudara fokus apa yang saya mau sampaikan. 2-3 menit terakhir ini sangat penting saudara. Saya mau ajak saudara untuk membuat keputusan. Karena apa yang akan saya sampaikan dalam 2-3 menit ini, saudara membuat keputusan, Anda menjawab pertanyaan yang saya tanya tadi, Anda tanya kepada diri Anda sendiri, apakah Anda puas, apakah Anda satisfied, apakah Anda happy, apakah Anda udah mau begini-begini aja, Anda tahu jawabannya kalau Anda saat ini mau buat keputusan bahwa Anda akan membuat a new normal. Jadi apa yang tadinya normal ternyata Anda tahu sekarang nggak normal lagi. Anda akan membuat a new normal. Anda akan break the old habits. Anda nggak akan lagi sama terus. Itu bukan Anda lagi. Anda ditunjukkan kepada oleh Tuhan bahwa Anda ini luar biasa, rencana Tuhan luar biasa. Anda nggak lumpuh lagi, Anda nggak perlu keliling-keliling gunung, Anda bisa melampaui gunung, Anda bisa lewat, Anda bisa maju di dalam keluarga, di dalam relationship, di dalam perkataan, dalam ucapan, di dalam usaha, dalam pekerjaan. You are powerful. Anda luar biasa. Rencana Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Masih ada banyak hal-hal yang Anda belum lihat. Masih ada banyak hal-hal yang Anda belum alami. Anda jauh lebih besar daripada gunung yang membuat Anda nyangkut. Anda membuat keputusan saat ini, aku gak mau lagi hidup di pola hidup yang lama. Aku gak mau lagi. Anda buat keputusan, saat ini aku mau buat keputusan, semua saudara buat keputusan. Bukan hanya sekedar emosi, tapi Anda buat keputusan, ya oke, saya mau maju. Saya sekarang melihat bahwa ternyata apa yang saya anggap normal ternyata enggak normal. Sekarang saya mau maju lagi dalam Tuhan. Tuhan sudah berikan rencana yang luar biasa. Sekarang saya tahu bahwa mulainya dari pikiran, mulainya is from my brain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Anda membuat keputusan, yang Alkitab pakai istilah yaitu bertobat, Anda merubah direction Anda, bagaimana Anda berpikir, maka Anda akan bisa merubah hidup Anda. Change your mind. Bukan change your mind, I'm sorry. Renew your mind. Your life will be renewed. Terima kasih Tuhan. Jesus. Anda bisa, saat ini saudara, saat ini gini ya saudara. Saya belajar di dalam kebaktian seringkali saya bikin namanya altar call. Coba katakan altar call. Kalau ini adalah altar ya, are you with me? Kalau saya panggil, Anda maju ke altar. Anda waktu datang bawa persembahan, Anda menyembah Tuhan dengan keuangan bawa ke altar. Betul ya? Tapi tahukah saudara bahwa altar call itu sebetulnya Anda bukan bawa sesuatu, tapi Anda yang naik di altar. Anda yang menjadi korban.
bukan bawa korban. Anda yang naik di altar. Dan Anda berkata, ini aku Tuhan. Are you with me? Waktu Anda buat keputusan, ini aku Tuhan. Aku capek dengan hidupku yang lama. Aku capek dengan pola yang rutin begitu terus. Saat ini aku mau naik ke altar. Aku yang jadi korban. Aku mempersembahkan korban. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah persembahan yang sejati. Jadi sekarang saudara, saya cuma mau tanya aja, tapi Anda respon bukan kepada saya, Anda respon kepada Tuhan. Is it okay? Is it clear? Saya mau tanya, setelah Anda mendengar firman, berapa banyak yang omong begini sama Tuhan? Ini aku Tuhan, aku buat keputusan. Aku mau memperbarui pikiranku sesuai dengan firman-Mu. Aku buat keputusan saat ini, aku mau bertobat. Anda yang ngomong begitu, Anda bisa angkat tangan. Anda omong sama Tuhan. Anda omong sama Tuhan. Anda omong sama Tuhan. Anda angkat tangan bukan untuk saya nggak akan minta Anda maju ke depan. Anda angkat tangan dan Anda omong sama Tuhan, aku bertobat Tuhan, aku bertobat, aku bertobat, aku bertobat. Aku bertobat, I am tired of being sick and tired. Aku nggak mau lagi hanya sekedar muter-muter lagi, move in circles, going nowhere. Tapi saat ini Tuhan, aku mau maju Tuhan, Engkau lihat semua tangan yang terangkat ya Tuhan. Ini antara Engkau antara saudara dengan Tuhan. Antara saudara dengan Tuhan. Anda buat keputusan saat ini, yes. Buat keputusan, yes Lord, aku buat keputusan. Aku gak akan sama lagi. Aku gak akan sama lagi. Anda membuat keputusan karena Anda mendapat conviction dari Roh Kudus. Roh Kudus akan berjalan bersama dengan Anda. Anda gak perlu frustrasi lagi. Anda gak perlu marah lagi. Orang yang sudah menyakiti Anda, mengecewakan Anda. Orang yang sudah mengkhianati Anda, orang yang sudah menipu Anda gak perlu ulang-ulang lagi. Ampuni, lepaskan, lupakan sehingga gak keluar dari mulut Anda lagi. Anda bebas. Anda bebas. Anda bebas, 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 bebas. Masa lalumu gak bisa memegang Anda. Dan Anda gak perlu pegang masa lalumu. Lepaskan, let it go. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua saudara berdoa. Semua saudara berdoa. Come on, saudara berdoa. Semua saudara berdoa. Yes, yes Lord. Dengan pengertian ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu membuat keputusan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh God, oh God. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Sebentar saya akan tutup, kebaktian selesai tapi Roh Kudus gak selesai bicara dengan Anda. Karena apa? Waktu Anda membuat keputusan untuk renew your mind, memperbarui pikiranmu, maka dia akan terus berjalan dengan Anda. Waktu Anda pulang, Anda akan ngalamin hal-hal yang, situasi yang membuat Anda rasanya balik ke masa lalu. No. Anda sudah rubah. By default, Anda gak sama lagi. Karena Anda sekarang bukan hanya berdasarkan emosi Anda buat keputusan. Anda buat keputusan dengan pengertian. Anda gak sama lagi. Tuhan merubah Anda. Dan saya melihat saat ini dan saya bisa declare, saya bisa membuat deklarasi. Keluargamu akan maju. Anak-anakmu akan maju. Bisnismu akan maju. Pekerjaanmu akan maju. Tempat kamu bekerja akan maju karena kamu bekerja di sana.
Oh, Anda punya tujuan destiny Anda akan lebih jelas. Anda nggak akan bingung lagi. Nggak akan ada kemarahan lagi. Nggak akan ada kepahitan lagi. Anda nggak gampang-gampang menjadi orang yang frustrasi. Anda akan dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Anda akan melihat kemenangan demi kemenangan. Anda akan mengalami sukacita yang melampaui segala pikiran Anda. Karena Anda mengizinkan firman Tuhan memperbarui pikiranmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Coba nanti saudara bisa bahas ini di Carousel, lebih dalam diskusikan, your life will be renewed. Amin.